Hai sob, balik lagi sama aku Nando. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang modal membaca. Nah, ini sudah dipresentasikan oleh teman aku beberapa hari yang lalu. Jadi dalam presentasi mereka ada 4 materi yang mereka bahas. Yang pertama, pengertian, tujuan dan modal keterampilan membaca. Lalu yang kedua, kemampuan berbahasa lisan dan jenis-jenis situasi membaca. Yang ketiga, pengetahuan tentang teknik membaca, dan yang terakhir itu tipe-tipe pembaca yang tidak efisien dan masalah umum dalam membaca. Nah, daripada berlama-lama, langsung saja kita ke video ya sob. Ya, jadi pada materi yang pertama yaitu pengertian, tujuan dan modal keterampilan membaca, ada beberapa poin-poin yang dibahas. Yang pertama yaitu modal membaca. Jadi menurut Nur Hadi, pengetahuan, pengalaman, dan konsep-konsep untuk memperlancar proses membaca seorang pembaca itu harus memiliki modal utama untuk membaca. Nah, kemampuan berbahasa atau kemampuan berkomunikasi secara lisan itu merupakan kemampuan seseorang setelah ia dapat berkomunikasi secara lisan itu. Dengan kata lainnya, dalam urutan perolehan kemampuan berbahasa atau urutan normalnya, komunikasi lisan mendahului komunikasi tertulis. Sebelum orang dapat membaca dan menulis, tentu harus bisa berbicara dan bisa mendengar terlebih dahulu. Nah, pengetahuan tentang teknik membaca secara garis besarnya itu meliputi pengetahuan tentang aspek-aspek membaca, pengetahuan tentang teknik membaca, dan pengetahuan tentang membaca telaah. Ya, dalam pengetahuan tentang aspek membaca itu ada 4 poin yang harus kita ketahui, yaitu keterampilan mengenali kata dan tanda baca. Yang kedua, keterampilan memahami makna tersurat. Yang ketiga, keterampilan membaca kritis. Dan yang keempat, kemampuan membaca kreatif. Lalu yang B tadi, pengetahuan tentang teknik membaca, itu ada 3 poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kemampuan membaca pemahaman dengan kecepatan di atas 400 kata per menit. Lalu kemampuan membaca dengan teknik skimming, dan yang ketiga itu kemampuan membaca dengan teknik skinning. Lalu yang C itu tadi, pengetahuan tentang baca telaah ilmiah, itu ada 3 metode yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama metode SQ3R, yaitu survey, question, read, recite, review. Lalu yang kedua metode PQRST, yaitu review, question, read, summaries, and test. Dan yang ketiga itu metode PQ3R, yaitu ada prepare, question, read, recite, dan review. Pada tujuan membaca ini sendiri dianggap juga sebagai modal dalam membaca. Nah, kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh para ahli dari beberapa penelitian yang dilaksanakan menunjukkan bahwa gerakan bola mata waktu membaca berubah kecepatannya sejalan dengan perubahan tujuan membacanya. Lalu kemampuan seseorang dalam memahami bahan bacaan secara nyata itu dipengaruhi oleh tujuan membacanya. Nah, tujuan membaca yang terumuskan secara jelas akan mempengaruhi perolehan pemahaman bahan bacaan. Lalu seseorang yang mempunyai daya baca yang tinggi atau baik itu mampu memanfaatkan teknik membaca yang bervariasi sejalan dengan tujuan membaca yang akan dicapainya. Lalu poin yang kedua yaitu definisi keterampilan membaca. Nah, membaca ini adalah salah satu dari 4 kemampuan berbahasa pokok dan satu bagian atau komponen dari komunikasi tulisan. Nah, dalam komunikasi tulisan, lambang-lambang bunyi diubah menjadi lambang-lambang tulisan atau huruf. Nah, membaca ini dapat didefinisikan pula sebagai satu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Nah, ada kutipan dari dalam tarikan, yaitu dia menjelaskan dari segi linguistik, membaca ini adalah suatu proses penyediaan kembali dan pembacaan berlainan dengan berbicara dan menulis yang justru melibatkan penyediaan. Oke, materi yang kedua yaitu kemampuan berbahasa lisan dan jenis-jenis situasi membaca. Poinnya yaitu A, kemampuan berbahasa atau kemampuan berkomunikasi lisan. Nah, kemampuan membaca adalah kemampuan seseorang setelah ia dapat berkomunikasi lisan. Atau dengan kata lain, dalam urutan perolehan kemampuan berbahasa atau urutan normal,
komunikasi lisan mendahului komunikasi tulis. Sebelum orang dapat membaca dan menulis, tentu harus dapat berbicara dan mendengar terlebih dahulu. Nah, contohnya itu di mana anak kecil lebih dahulu belajar berbicara sebelum ia dapat menulis, karena biasanya pembicara saat berkomunikasi secara lisan cenderung kurang berstruktur dibandingkan dengan ekspresi tulis yang lebih berstruktur. Ya, poin yang kedua yaitu jenis-jenis situasi membaca. Nah, ada beberapa jenis situasi dalam membaca, yaitu ada membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring itu merupakan proses mengkomunikasikan isi bacaan dengan nyaring kepada orang lain. Sedangkan membaca dalam hati itu hanya diri sendiri yang dapat tahu apa yang dibaca. Orang lain itu tidak tahu apa yang kita baca. Lalu ada membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif itu merupakan membaca yang dilakukan secara luas pada siswa yang diberikan kebebasan dan keluasan dalam hal memiliki baik jenis maupun lingkup bahan-bahan bacaan yang dibacanya. Lalu sedangkan intensif itu membacanya merupakan program kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama. Dalam membaca ini, para siswa itu hanya dapat membaca satu atau beberapa pilihan dari bahan bacaan yang ada. Oke, lanjut pada materi yang ketiga, yaitu pengetahuan tentang teknik membaca. Nah, ada beberapa teknik dalam membaca. Yang pertama itu ada baca pilih atau selecting. Teknik ini dilakukan dengan cara memilih bahan atau bagian bacaan yang dianggap relevan dengan kebutuhan pembacanya. Lalu ada baca lompat atau skipping. Ini dipakai untuk menemukan bagian bacaan relevan dengan kebutuhan pembacanya. Ini dilakukan dengan cara melompati bagian-bagian yang tidak dibutuhkan. Lalu ada baca layap atau skimming. Ini adalah membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum atau penting dari sebuah bacaan, yaitu ada ide pokok dan detail yang penting. Dalam hal ini tidak selalu di permukaan atau di awal, tetapi terkadang di tengah atau di dasar atau di bagian akhir. Lalu ada baca tetap, yaitu scanning. Jenis membaca ini adalah jenis membaca yang sangat cepat. Nah, menurut Sundarso, dia menyebutkan bahwa scanning ini adalah sebuah teknik membaca untuk mendapatkan satu informasi tanpa membaca yang lain-lain. Oke, untuk materi yang terakhir yaitu tipe pembaca yang tidak efisien dan masalah umum dalam membaca. Nah, ada beberapa tipe pembaca yang tidak efisien. Yang pertama itu membaca dengan memfokalkan apa yang dibacanya. Lalu yang kedua, membaca sambil bergerak. Yang ketiga, membaca sambil tiduran atau berbaring. Dan yang terakhir itu membaca dengan tidak berkonsentrasi. Nah, ada beberapa masalah dan hambatan yang umum terjadi pada setiap orang. Apa saja masalahnya? Itu yang pertama ada rendahnya tingkat kecepatan membaca, lalu minimnya pemahaman yang diperoleh, dan yang terakhir itu kurangnya minat untuk membaca. Jadi kesimpulannya sob, kita itu setiap hari harus minimal ada membaca 1 kali lah dalam sehari, supaya menjadi modal dalam proses membaca kita untuk menjadi pembaca yang baik dan efisien, agar membaca kita lancar dan supaya orang lain itu mendengar kita membaca itu bagus, enak didengar. Jadi mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan ke kalian. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih.